Selamat sore, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, saya percaya bahwa hari ini pasti setiap kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya percaya Tuhan memberkati kita pada hari Minggu, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah kita. Tuhan memberkati dan Tuhan ada bersama dengan kita. Biarlah pada sore hari ini kita akan belajar lagi kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita sama-sama mau bermazmur bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita memulai pembacaan Mazmur, terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 4. Mazmur pasal 34 ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mazmur pasal 34 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus agar kita bisa memahami di saat kita semua membaca dan kita merenungkan, kita mengerti, dan kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Sebab hari ini banyak sekali orang yang hanya boleh berkata dengan mulut bibir, saya mau mendengar firman Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati, bahkan juga hanya sekedar mendengar, bahkan juga mungkin baru mendengar 1-2 kata dan meninggalkan kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu betapa sayangnya kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita butuh Tuhan, tapi ternyata kita tidak bertindak, tidak ada respon dari kita untuk datang, maka sangat disayangkan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa memohon Allah Roh Kudus tuntun kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, kami mohon tuntunanmu. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian pada saat kami membaca dan kami merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh dapat memahaminya dan kami akan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan Engkau membawa kami dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore malam hari ini kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 dan 14. Kekasih Kristus, Tuhan berkenan kepada orang
yang hidup secara bertanggung jawab dan berjalan di dalam kerendahan hati. Sikap bertanggung jawab dan rendah hati adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan, sebab kedua-duanya mencerminkan sifat diri Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ingat, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Ia selalu bekerja sampai dengan tuntas. Ia juga adalah pribadi yang rendah hati. Ingat, Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan rendah hati. Sehingga Tuhan bersedia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dengan kata lain, bila orang hidup secara bertanggung jawab dan rendah hati, maka yang bersangkutan hidup sesuai dengan hati Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan akan berkenan kepada mereka. Saudara, Tuhan ingin kita hidup seperti Dia. Hidup bertanggung jawab dan rendah hati. Oleh sebab itu, setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan taat dan setia. Kita bertanggung jawab dan kita melakukannya dengan kerendahan hati. Kekasih Kristus, sikap bertanggung jawab dan rendah hati itulah yang ada di dalam diri Salomo, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 5. Di situ ditulis bahwa ia menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan untuk membangun rumah bagi Tuhan secara bertanggung jawab, yaitu dengan membangunnya sampai tuntas. Setelah ia tidak membanggakan dirinya. Ya, jadi Salomo membangun rumah Tuhan, bait Allah sampai selesai tuntas dan dia tidak membanggakan dirinya. Tetapi di dalam kerendahan hati, ia mengatur agar para imam memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas terselesaikannya tugas tersebut. Sikap bertanggung jawab dan rendah hati inilah yang mengakibatkan Tuhan berkenan terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Sebagai akibat, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah yang dibangun oleh Salomo bagi diri Tuhan tersebut. Kita belajar dari seorang Salomo yang begitu taat dan setia, begitu bertanggung jawab dan berjalan di dalam kerendahan hati. Saya spesial bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Mari, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kalau kita sudah menerimanya, harusnya kita sungguh-sungguh bertanggung jawab. Tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan. Tidak ada alasan. Sebab sesungguhnya saudara harus sadari, kita ini adalah hamba-hamba yang sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Bukan ditebus dengan emas perak, tetapi dengan darah. Dan sesungguhnya kita bukan milik kita. Tetapi kalau Tuhan masih mau mempercayakan sesuatu pekerjaan yang untuk kita kerjakan di dalam pelayanan kita, sepatutnya kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kita harus membayar harga. Kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan, sebab waktu ini juga milik Tuhan, bukan milik kita. Seringkali kita terlalu banyak alasan. Tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, terlalu banyak alasan sehingga kita tidak melakukan. Sesungguhnya pada saat kita beralasan, berasumsi seperti itu, maka sesungguhnya kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak suka
orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berjalan di dalam kerendahan hati. Saudara ingat, saudara tolak pekerjaan pelayanan Tuhan, saudara tidak punya kerendahan hati. Nah, ini seringkali kita lupa. Alasan-alasan kita, kebutuhan, kepentingan kita lebih utamakan daripada kepentingan Tuhan. Padahal segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita itu punya tujuan. Dan saya mau katakan, kekasih Kristus, kalau saudara perhatikan baik-baik, sesungguhnya setelah kita melakukan semua tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, saya mau katakan, berkat nomor 1 pasti kita terima. Tidak mungkin tidak. Semua untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita akan memperoleh berkatnya. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita mengerti akan hal ini dan kita melakukan dengan penuh tanggung jawab dan berjalan di dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Anance Kristina, ada Ibu Tuti Mubaron, Ibu Rida Tarudatu, anak Vio Olin, ya, ada anak Anissa, ada Ibu Ruslina Warfando, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu mengingatkan diri kami untuk menyelesaikan tugas yang Engkau berikan kepada kami secara bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian hidup kami inilah tidak sia-sia, namun memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyadari bahwa kami memerlukan pertolongan-Mu untuk dapat mengerjakan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sebab kemampuan kami terbatas, dan tanpa campur tangan-Mu, apa yang dapat kami capai di dalam hidup kami sangatlah terbatas. Tuhan, kami juga menyadari bahwa hati kami masih dipenuhi dengan kecongkakan. Ampunilah diri kami apabila kami beranggapan bahwa diri kami mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami hanya dengan kemampuan kami sendiri. Tolonglah diri kami untuk hidup mencerminkan hati-Mu, yaitu hidup secara bertanggung jawab dan rendah hati. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau dengan sabar dan penuh kasih terus membentuk hidup kami, agar semakin berkenan kepadamu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami kepada apa yang Engkau mau. Rencana demi rencana yang telah Engkau siap, yang telah Engkau buat dalam hidup kami, biarlah itu boleh terlaksana pada saat kami taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. Sore ini Bapak, hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan hamba. Ada Ibu Ros Wairata juga. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka. Kasih-Mu, hamba mohon kasih-Mu Tuhan turun melimpah bagi mereka. Biarlah Tuhan berikan mereka hati yang taat dan setia. Hati seorang hamba seperti yang telah Engkau berikan contoh kepada kami. Engkau adalah Tuhan, tetapi Engkau mau turun ke dunia untuk menebus dosa kami. Dengan kerendahan hati Engkau telah memberikan contoh itu kepada kami. Biarlah kami juga taat dan setia. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, berikan kekuatan ekstra bagi mereka. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, berikan hati-Mu dalam hati mereka, sehingga mereka memahami selalu bahwa sesungguhnya sekali-kali mereka tidak ditinggalkan oleh Engkau, dan Engkau rindu supaya mereka boleh menikmati berkat yang Engkau sediakan kepada mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pribadi mereka diberkati.
rumah tangga mereka diberkati, suami mereka, istri mereka, anak cucu mereka, orang tua mereka, orang-orang yang dikasihi. Tuhan campur tangan dan biarlah berkat-Mu turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, bahkan saat ini mereka yang membutuhkan pekerjaan, hamba mohon Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, Engkau buka jalan bagi mereka, biar Tuhan sediakan pekerjaan yang layak bagi setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan hari ini. Tuhan memberkati spesial di dalam semua pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Bila setiap pelayanan, apapun pelayanan itu Tuhan, yang telah mereka terima dari Engkau Tuhan, dapat mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berjalan di dalam kerendahan hati. Biarlah setiap mereka boleh melakukan isi hati-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, ampunilah kami jikalau kami mencuri kemuliaan-Mu. Ampunilah kami Bapa jikalau kami bangkang. Ampunilah kami jikalau kami melawan kepada firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Bawa kami kembali dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan turun kepada mereka. Tuhan jamah supaya mereka boleh hidup berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Daud Bukor Piopel dan keluarganya. Tuhan memberkati pribadi mereka. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Tuhan campur tangan buat berhasil. Dan biarlah hidup rumah tangga mereka boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Istimewa Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Jimmy Tabisu, Ibu Yuli Elizabeth dan anak kekasih mereka Kim. Hamba mohon Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu turun menjamah mereka. Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Pekerjaan Pak Jimmy Tuhan buat berhasil. Tuhan angkat Pak Jimmy menjadi kepala bukan ekor. Biarlah apa yang dikerjakan tangan Tuhan memberkati sehingga semuanya berhasil dengan baik. Berikan kesehatan yang prima kepada Pak Jimmy, Ibu Yuli, bahkan juga anak kekasih Kim. Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada mereka spesial bagi anak Kim. Tuhan berikan kepintaran supaya dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba serahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua pendengar pada sore malam hari ini, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada hari ini, saat ini. Hamba mohon berkat-Mu turun bagi mereka. Urapan baru turun bagi mereka. Yang sakit Tuhan, hamba minta kuasa biur menjamah mereka. Kesembuhan terjadi bagi mereka sekarang. Sekarang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persoalan-persoalan mereka Tuhan Engkau angkat keluar dari kehidupan mereka. Biarlah kasih-Mu membalut luka hati mereka. Kasih-Mu membalut luka hati mereka. Dan mereka boleh bersyukur. Sebab Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan mereka sebagai anak yatim piatu. Tetapi Tuhan Engkau bertanggung jawab atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang sedang bertugas saat ini. Di dalam ibadah-ibadah raya, Tuhan berkati mereka. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan jemaat yang mengikuti bagian di dalam ibadah-ibadah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mohon biarlah damai sejahtera-Mu turun melimpah bagi tanah Papua dan spesial bagi kota Manokwari. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas tanah Papua ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa lagi pada besok hari dalam waktu yang sama. Ingat, setiap tugas, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ingat bukan hanya di dalam gereja, tetapi dimanapun kita berada, di tempat-tempat pekerjaan, di dalam rumah tangga, ya, di tempat kantoran, sekolahan, semua yang Tuhan berikan, kita harus bertanggung jawab dan kita harus mengerjakan dengan kerendahan hati. Sebab itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kita mendatangkan berkat bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Shalom, salam MDC.